kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita menjalani hari-hari hidup kita. Ayat renungan kita hari ini 7 September 2022 diambil dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaran Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang yang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Banyak teman untuk tertawa, tetapi sedikit teman untuk menangis. Ini adalah ungkapan yang sering kita dengar, yang menggambarkan bahwa di dunia ini banyak teman pada saat kita bersuka cita, merayakan pesta-pesta, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat kita berduka, pada saat kita menghadapi pergumulan berat, sedikit kawan kita yang setia mendampingi kita. Di dalam renungan hari ini, kesaksian Paulus bahwa Tuhan Yesus adalah pendamping yang sejati. Dia bersaksi tidak pernah meninggalkan dia sedetik pun. Pada saat dia menghadapi penghakiman dari pemerintahan Romawi, tidak ada kawan-kawannya yang mendampingi. Karena memang pada saat itu banyak teman-temannya yang melayani di kota-kota lain memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan tulisan 2 Timotius inilah tulisan terakhir dari Paulus sebelum dia meninggal. Sehingga dia memanggil anak rohaninya, yaitu Timotius, supaya dia bersama dengan Markus. Pada saat dia menghadapi pengadilan, mereka tidak dapat hadir. Tetapi Paulus tidak kecut. Dia yakin dan percaya bahwa ada pendampingnya yang sejati, yang membela dia di dalam perkaranya, yaitu Yesus Kristus. Sudah hadir dikasih Yesus Kristus, kadang kita mengalami seperti yang dialami Rasul Paulus ini. Banyak penderitaan, banyak tantangan kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Dan kadang kita merasa sedih. Kita tidak menyadari bahwa Yesus telah berjanji bahwa Dia akan menemani kita sepanjang masa, sepanjang zaman. Karena Yesus berkata, Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan inilah kekuatan setiap orang percaya di dalam menjalani hidup ini. Karena yakin, percaya, Yesus yang berjanji itu tidak pernah meninggalkan kita di dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita tidak lepas dari penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Pasti ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan mengajak kita hari ini, sebagaimana kesaksian Paulus, Yesus pendamping yang sejati. Dia akan memelihara hidup kita. Dia tidak membiarkan kita goyah. Tetapi Dia akan membela kita di setiap perkara yang kita hadapi.
Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jika saudara menghadapi masalah-masalah di dalam hidup ini, undanglah Yesus dalam hidupmu. Dia adalah pendamping yang sejati. Dia akan memelihara hidupmu. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan hari ini. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkan firman Tuhan. Dan Paulus mengatakan, dan aku lepas dari mulut singa. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, menyadari penyertaan Tuhan di dalam hidup ini memberi kita kekuatan dalam menghadapi segala situasi apapun. Tetapi jika kita tidak menyadari hal itu, kita akan goyah. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sadarilah, Yesus tetap setia mendampingi hidup kita. Dialah pendamping yang sejati. Dan dia tidak pernah melupakannya. Seberapa apapun pergumulan kita dalam hidup ini, baik itu sakit penyakit, baik itu duka cita, atau apapun, dia tetap setia mendampingi kita. Untuk itu, tetaplah undang Yesus dalam hidupmu, maka kekuatan darinya akan kita alami di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini yang menguatkan kami di setiap perjalanan hidup kami. Sebagaimana hamba-Mu Paulus yang menghadapi pengadilan pada saat itu, biarpun tidak ada teman-temannya yang menemani dia, tetapi dia yakin sepenuhnya bahwa Tuhanlah pendamping sejati baginya, yang membela dia di dalam perkara yang dia hadapi. Tuhan, kadang kami dalam menjalani hari-hari kami penuh dengan lika-liku pergumulan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap setia mendampingi hidup kami. Bapa di surga, buat hari ini kami berdoa buat jemaat-Mu seluruhnya, khususnya mereka yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan berikan mereka kesembuhan. Dan bagi jemaat-Mu yang berduka cita, yang bergumul, mari Tuhan hiburkan mereka, karena Engkaulah penghibur yang sejati. Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami. Bapa di surga, hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.